Hari ini kita berada di channel Sofyan Makaluas, dan dalam hari ini kita akan berada dalam program yaitu pujian dan firman. Dan biarlah kiranya lewat pujian dan firman ini memberkati kita, menguatkan kita, dan menjadikan kita tetap kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, dan selamat menonton dan menyaksikan. Haleluya, puji Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kaulah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kaulah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini bersama dengan saya, Pendeta Sofyan Makaluas, kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan yang saya akan baca untuk kita semua di dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan
dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita lewat firman Tuhan hari ini. Dan firman Tuhan hari ini saya akan berikan sebuah tema, yaitu mengapa kita harus ada dalam rumah Tuhan. Perhatikan baik-baik kalimat yang diucapkan oleh Raja Daud pada ayat yang ke-6. Pada bagian terakhir, sekali lagi saya coba kutip ayat ini. Alkitab berkata begini, saya coba baca. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Wow, ini luar biasa ungkapan daripada Raja Daud, mengingatkan kepada kita bahwa dia sebagai seorang raja, seorang penguasa di Israel, tetapi dia punya kerinduan besar untuk tetap ada dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saat yang berbahagia ini pun kita sebagai umat-umat Tuhan, marilah kita taruh kerinduan di hati kita bahwa kita pun mau seperti Daud ada di rumah Tuhan. Kenapa? Maka saya berikan tema hari ini firman Tuhan, yaitu mengapa kita harus ada dalam rumah Tuhan. Lewat ayat ini, poin yang pertama saya akan berikan gambaran untuk kita. Poin yang pertama, mengapa kita harus ada dalam rumah Tuhan. Karena coba kita perhatikan baik-baik ayat yang ke-6. Bapak, Ibu, Saudara semua yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, saya akan coba baca bagi kita dari terjemahan yang berbeda, yaitu terjemahan bahasa Indonesia masa kini, yaitu BIM. Bapak Ibu yang punya Alkitab elektronik di HP, tab, dan yang ada di laptop, bisa Bapak Ibu buka, download terjemahan ini, dan saya akan baca dengan terjemahan ini. Ayat 6 Alkitab berkata begini, Aku tahu engkau baik kepadaku dan selalu mengasihi aku, maka aku boleh diam di rumahmu selama hidupku. Inilah yang menjadi sebuah kerinduan di hati Daud untuk ada di rumah Tuhan. Karena yang pertama, karena Tuhan baik dan mengasihi kita. Mari kita pun sebagai gereja Tuhan, karena kita tahu Tuhan itu baik bagi kita, bahkan Dia mengasihi kita, Dia tidak pernah pandang hina kita. Bahkan kata Alkitab, Dia buang jauh segala pelanggaran dan dosa-dosa kita ke tubir laut, dan Dia tidak ingat lagi kesalahan-kesalahan kita. Maka untuk itu, karena kita tahu Tuhan itu baik bagi kita dan Dia mengasihi kita, maka kita pun harus berkomitmen, mempunyai sesuatu yang menarik yang akan kita berkata kepada Tuhan bahwa kita mau ada diam dalam rumah Tuhan. Kita mau ada dalam rumah Tuhan. Bapak Ibu jemaat, saudara sekalian, dimanapun kita berada hari ini, dimanapun ketika saudara menonton video ini, mendengarkan firman Tuhan ini, di masa-masa COVID ini, banyak orang sekarang gereja-gereja beribadah lewat online. Dan kita tahu bersama, ada begitu banyak orang yang hanya sekedar saja membuka, mengikuti, bahkan tidak sungguh-sungguh. Tetapi kalau kita tahu dan kita memaknai betapa Tuhan mengasihi kita, Dia baik bagi kita, maka ketika gereja diizinkan dibuka, dan hari-hari ini orang-orang mulai beribadah kembali di gereja dengan protokol kesehatan yang sudah diberikan oleh pemerintah, mari kita datang kepada Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan,
Kita mau diam dalam rumah Tuhan. Sebab karena kita tahu Tuhan baik dan mengasihi kita. Yang kedua, mengapa kita harus ada dalam rumah Tuhan? Poin yang kedua, hari ini saya akan bawa kita dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Dalam ayat 4, Alkitab berkata begini, meskipun aku melalui lembah yang gelap, aku tidak takut bahaya, sebab engkau menemani aku, engkau melindungi aku seperti seorang gembala melindungi dombanya dengan tongkat dan gada. Poin yang kedua, di mana Daud berkata dia mau diam di rumah Tuhan seumur hidupnya. Karena lewat ayat ini, dalam terjemahan ini, saya mau katakan, yaitu poin yang kedua, karena Tuhan menemani dan melindungi kita. Haleluya. Banyak orang yang berkata dalam kata bijak, kalau untuk menguji teman atau sahabat yang sejati, kita lihat saja, ketika mungkin kita lagi sukses, lagi berada dalam kehidupan yang cukup, mungkin banyak sahabat kita. Tetapi ketika kita sudah ada dalam keterpurukan, mungkin kita tidak lagi memiliki apa-apa, akan kelihatan siapa sahabat yang sejati. Tetapi beda dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Alkitab memberikan gambaran, sekalipun Raja Daud ini, dia berada di dalam lembah yang gelap, dia tidak takut, sebab dia tahu ada satu pribadi yang menemani dia. Ada Allah yang menemani dia dalam perjalanan melalui lembah itu. Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada saat ini, percaya ada satu sobat kita yang setia, namanya Yesus, yang tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan Alkitab, dia melindungi kita seperti seorang gembala yang melindungi domba-dombanya. Berbahagialah kita, karena kita tahu hari ini bahwa kita punya seorang pribadi Tuhan yang menolong kita, yang menemani kita, yang melindungi kita dimanapun kita pergi dan melangkah. Maka untuk itu, mari kita harus diam dalam rumah Tuhan, karena kita tahu Tuhan menemani dan melindungi kita. Yang terakhir, yang ketiga, dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini juga, dalam ayat 5, Alkitab berkata begini, engkau menyiapkan pesta bagiku di depan mata lawanku. Engkau menyambut aku sebagai tamu terhormat. Engkau menyuguhi aku minuman lesat berlimpah-limpah. Poin yang terakhir dalam ayat ini yang saya ingin sampaikan bagi kita, bahwa kenapa Daud berkata dia mau diam sepanjang masa dalam rumah Tuhan. Dan saya baca dalam ayat terjemahan bahasa Indonesia masa kini, dan itu pun aplikasinya dalam hidup kita, bahwa kenapa kita harus diam dalam rumah Tuhan. Kita harus ada dalam rumah Tuhan karena Tuhan menjadikan kita berharga. Dalam ayat ini, bahwa Tuhan menyambut aku, kata Daud, sebagai tamu terhormat. Wow, haleluya, puji Tuhan. Allah jadikan kita berharga. Dia tidak pernah pandang berapa besar kesalahanmu, berapa besar dosamu. Ketika engkau datang minta ampun dan merendahkan diri, dia pasti mengampunimu. Dan kita tahu kita berharga karena dengan kematiannya di kayu salib, dia memberikan hidupnya, nyawanya untuk saya dan saudara. Sahabat yang sejati, kata firman dalam Yohanes, bahwa seorang sahabat memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kita berharga di mata Tuhan, kita berharga di hadapannya. Maka untuk itu kita harus ada di dalam rumah Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada hari ini, biarlah hidup kita mau ada di rumah Tuhan. Sebab yang pertama,
karena Tuhan baik dan mengasihi kita. Yang kedua, karena Tuhan menemani dan melindungi kita. Yang ketiga, karena Tuhan menjadikan kita berharga. Tuhan Yesus memberkati, dan tunduk kepala mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah dengar firman-Mu dimanapun kami berada saat ini. Jadikanlah kami pribadi-pribadi yang mau diam dalam rumah-Mu, karena kami tahu Engkau mengasihi kami. Kami tahu Engkau menemani dan melindungi kami. Kami tahu Engkau menjadikan kami berharga. Apapun persoalan, pergumulan, tantangan kami, hamba doa dan hamba beriman, percaya di dalam nama Yesus, Tuhan pasti tolong umat-umat Tuhan. Yang berbeban berat Tuhan angkat, yang sakit Tuhan jamah dan lawati mereka, sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang tertutup jalan, Allah buka jalan dan berikan jalan keluar bagi mereka. Dimanapun mereka berhari ini, Roh Kudus melawati mereka, menjamah dan memulihkan mereka. Kami sudah dengar firman Tuhan dan kami berdoa dalam nama Yesus. Haleluya.